Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bu Guru. Mudah-mudahan kalian ada dalam keadaan yang sehat ya. Baik, kali ini kita lanjutkan kembali materi selanjutnya, yaitu membahas sifat komutatif penjumlahan pada kelas 3. Nah, sifat komutatif itu disebut juga sebagai pertukaran. Seperti apa ya? Sebelumnya kalian tahu nggak apa itu komutatif? Komutatif adalah sifat pertukaran dalam operasi hitung pada matematika. Nah, sifat komutatif ini memenuhi rumus. Rumusnya adalah A ditambah B sama dengan B ditambah A. Betul. Maksudnya gimana sih Bu Guru? Oke, simak baik-baik ya. Sekarang Bu Guru punya contoh nih. Ada permen milik Dodi. Ini anggap saja toples A yang berjumlah 6 permen ditambah toples B. B itu berjumlah 4 permen. Kemudian dijumlah 6 ditambah 4 hasilnya adalah 10. Tuh ya. Jadi permen milik Dodi pada toples A berjumlah 6, pada toples B berjumlah 4 dan menghasilkan permen yang berjumlah 10. Kemudian permen milik Jihan. Tadi ingat-ingat toples B itu isinya adalah 4 permen. Nah, ini kebalikannya. Toples B punya Jihan berisi 4 permen. Berarti sama ya, sama dengan Dodi. Dodi juga toples B-nya berisi 4. Kemudian toples A milik Jihan itu berisi 6 permen. Sama dengan Dodi. Dodi juga tadi toples A-nya berisi 6 permen. Ketika dijumlahkan 4 ditambah 6 hasilnya juga menghasilkan 10 permen. Nah, sampai sini ada yang sudah paham belum? Maksud dari contoh dari Bu Guru. Belum ya? Oke, ingat-ingat tadi Dodi punya 6. Nah, ini toplesnya Dodi ya, toples A punya Dodi itu berjumlah 6 permen. Toples B-nya berjumlah 4 permen. Kemudian toples dari Jihan, toples B-nya berjumlah 4 permen ditambah toples A-nya berjumlah 6 permen. Sama ya dengan punya Dodi. Punya Jihan sama dengan punya Dodi. Tapi bedanya posisi toplesnya itu berbeda. Kalau misalkan Dodi itu A ditambah B, kalau Jihan itu B ditambah A. Jumlahnya juga sama. B itu semua toples B itu berisi 4 permen, semua toples A itu berjumlah 6 permen. Jadi sama dong. 6 ditambah 4 hasilnya 10 punya Dodi. Kemudian sama dengan juga jumlah permen Jihan, yaitu 4 ditambah 6. Ingat rumus yang tadi, sifat komutatif itu memiliki rumus A ditambah B sama dengan B ditambah A. Jadi angka pada bagian pertama A ditambah B, hasilnya itu harus sama dengan B ditambah A. Sehingga meskipun bilangannya ditukar, akan tetap didapatkan hasil sama. Artinya, sifat komutatif ini berlaku untuk operasi hitung penjumlahan. Bagaimana dengan pengurangan? Apakah memiliki sifat komutatif seperti pada penjumlahan? Mari kita lihat contoh berikut. Contoh, ini pengurangan pertama ya. Pengurangan yang pertama itu adalah 6 dikurang 2 sama dengan 4. Kemudian pengurangan yang kedua, kita balik, kita tukarkan ya. Karena ini sifat komutatif, maka angkanya kita tukar. Jadi yang di depan itu adalah 2 terlebih dahulu. 2 dikurang 6 sama dengan hasilnya minus 4. Hasilnya sama tidak? Angkanya sih sama ya, sama-sama 4. Tapi lihat, pada pengurangan yang kedua itu terdapat minus. Jadi, dapat kita simpulkan ya bahwa pengurangan ini bukan merupakan sifat komutatif.
komutatif, tidak memiliki sifat komutatif. Kalau sifat komutatif itu jumlahnya harus sama. Kalau dia 4, maka yang di bawah juga 4, tapi tidak ada jumlah minusnya, tidak ada garis minusnya gini ya. Nah, sehingga 6 dikurang 2 tidak sama dengan hasil dari 2 dikurang 6. Jadi pengurangan itu tidak memiliki sifat komutatif. Itu ya. Jadi tidak bisa digunakan ini kalau misalkan kita gunakan pertukaran itu tidak bisa. Selanjutnya, contoh soal selanjutnya, berapa nilai X dari 526 dengan 217 sama dengan titik-titik atau X ditambah 526. X itu nilainya berapa ya? Ini tuh X itu sama dengan titik-titik ya sayang ya. Jadi itu angka yang belum diketahui. Bu guru gambarkan dengan X. Nah, jawab. Gunakan rumus untuk sifat komutatif dalam penjumlahan. Ingat, sifat komutatif itu adalah pertukaran. Jadi kalau misalkan ada soal seperti ini, kalian jangan bingung. Ingat rumusnya, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Kita lihat, yang A jumlahnya berapa nih dari soal? Yang A itu jumlahnya adalah 526 ditambah yang B ada berapa nih? Yang B itu ada 217. Sama dengan yang B ini berapa ya? Yang B ini. Lihat di sini, kita punya B dengan B. Kalau di sininya belum diketahui, maka hasilnya sama saja dengan B yang di sini. Sehingga kita taruh angka berapa? Angka 217 ya. Nah, ini A-nya 526. Nah, ini X B ini adalah X yang ini, gitu ya. Nah, sehingga X sama dengan B dan B itu adalah 217. Ingat aja rumusnya, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Berarti kalau misalkan ini yang dicari, nilainya sama dengan B yang di sini. Terus seperti itu ya. Kalau misalkan ini yang dicari, maka dia akan sama dengan jumlah yang A di sini gitu. Oke. Nilai X adalah 217 sehingga 450. Mohon maaf ya, ini salah pengetikan maksud Bu Guru, ini adalah 526 ditambah 217 sama dengan 217 ditambah 526. Ini salah pengetikan, mohon maaf ya. Kemudian, konsep sifat komutatif pada operasi hitung penjumlahan. Hitung hasil dari 250 ditambah 142. Nah, jangan lupa kalau diminta sifat komutatif berarti ada pertukaran, ada angka yang harus ditukar. Kita jumlahkan dulu nih, kita cari tahu dulu 250 ditambah 142 yaitu 392. Apabila kedua bilangan tersebut ditukar tempatnya, apakah hasilnya tetap sama? Nah, kita tukar nih. Yang tadinya 250 itu ada di depan dan 142 ada di belakang, sekarang kita tukar 142 di depan dan 250 ada di belakang. Apakah hasilnya akan sama dengan 392? Kita cek. Wah, ternyata hasilnya adalah sama. Ternyata hasilnya tetap sama, yaitu 392. Nah, inilah yang dinamakan dengan sifat komutatif. Sifat komutatif ini meskipun angkanya ditukar, dia akan menghasilkan hasil yang sama seperti pada contoh ini ya. Itulah yang namanya sifat komutatif. Tuh, tadi yang pengurangan tidak sama karena dia ada minusnya ya. Contoh soal selanjutnya. Nah, ini nomor 1. 546 ditambah titik-titik sama dengan 167 ditambah 546. Nah, ingat ya, tadi apa rumusnya? A ditambah B sama dengan B ditambah A. A dengan A. Oh, angkanya sama. Berarti 167 harusnya sama dengan angka yang di sini. Maka isinya adalah 167. Nomor 2. Nah, posisinya berbeda ya dengan nomor 1 yang dicarinya. Kita ingat lagi rumusnya, A ditambah B
sama dengan B ditambah A. Maka A-nya berapa di sini? Jangan lupa, ini adalah A, ini adalah B. Kalau ini B, berarti di sini A, sehingga nilainya adalah 342. Nah, begitulah sifat komutatif. Sifat komutatif ini berlaku pada penjumlahan, tapi tidak berlaku pada pengurangan, karena hasil pengurangan itu akan berbeda, gitu ya. Oke. Terima kasih sudah menyimak pembahasan dari Bu Guru. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan kalian lanjutkan kembali belajarnya dengan semangat. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.